Gerakan ini adalah gerakan rakyat. Gerakan ini adalah kesadaran kecerdasan daripada masyarakat Indonesia setelah sekian tahun dibohongi oleh kaum Alawi, diberikan doktrin-doktrin kekhurafatan, diberikan doktrin-doktrin untuk mengagungkan leluhur mereka, ajaran-ajaran yang mereka tanamkan di pribumi. Di warga Nusantara ini adalah upaya-upaya mereka mengkultuskan leluhurnya. Nenek moyang mereka itu seolah-olah yang paling utama, yang telah meletakkan peradaban Islam di Nusantara. Jadi ketika kita itu mengutarakan hal tersebut, yang kita tempuh adalah jalur hukum. Kita linear dengan pemerintah, wawasan kebangsaan, cinta tanah air. Dan juga kita selalu sinergi dengan APH yang terkait, yaitu pemerintah, kejaksaan, kepolisian, Kodim, Koramil, TNI, Polri lah. Dan juga pemerintah mulai tingkat bawah, desa, kecamatan, dan juga provinsi, kabupaten, pusat. Kita selalu sinergi karena tujuan daripada PWI ini adalah meningkatkan, membangkitkan, memupuk cinta kebangsaan dan juga membangkitkan cinta tanah air, selalu menjaga apa yang menjadi marwah YGNU dan juga marwah daripada Nusantara. Ini adalah upaya-upaya yang kita lakukan. Maka dari itu terus ikuti perkembangan daripada kasus yang ada di Pasuruan tersebut. Nah, kita di sini ini mengadakan doa rutin tiap malam Jumat. Kita tujukan untuk pemerintah Kabupaten Tulungagung, doa bersama menguatkan bagaimana agar supaya pemerintah Kabupaten Tulungagung ini selalu mengedepankan rahmatan lil alamin, menjaga amanahnya, tawasul di dalam setiap upayanya. Maka dari itu di setiap malam Jumat ini kita selalu berupaya untuk berdoa, tirakatan, kirim doa bareng-bareng dengan masyarakat, tokoh masyarakat yang ada di Tulungagung untuk mendampingi pemerintah Kabupaten Kota Tulungagung agar melaksanakan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'udah wa man nasara wa ala. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi liddalau wa law kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawwirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul adzim. Pertama dan wajib terus kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, taufik, inayahnya kepada kita semua. Semoga kita diberi keistiqomahan dalam ibadah, dalam beramal soleh, diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah, dan semoga keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawadah, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh, solehat, berbakti kepada orang tua, nusa dan bangsa. Sholawat serta salam semoga selalu kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Harapan kita semua, semoga kita benar-benar diakui menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya fi dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, sebelum nanti kita melaksanakan rutinan kita, yaitu bikin doa, yang pertama adalah tahlil yang akan dipimpin oleh Bapak Kolik. Lalu selanjutnya adalah sedikit tausiah dari Gus Hanum, lalu doa dahulu dari Kiai Haji Romo Kiai Haji Muhammad Badruda dari Pondok Sunan Giri Ngunut. Marilah kita buka acara kita ini dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kana amda ya kana stain ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Sebelum kita masuk tahlil, ini ada titipan salam dari teman-teman kita yang ada di Pasuruan. Minta doanya agar supaya dilancarkan di setiap usaha untuk menuntut balik kepolisian atau Polres Pasuruan yang telah salah tangkap tanpa ada dasar pasal yang jelas penangkapan daripada Gus Tom ini. Karena Gus Tom ini bukan aktor utama, atau pembongkaran tersebut sudah legal, sudah disertai dengan mediasi di pemerintah desa, kecamatan, provinsi, dan juga pihak yang terkait. Kalau memang menjadi tersangka, itu harusnya tersangkanya adalah pemerintah desa,
kepala desa itu yang harus ditersangkakan, bukan Gustomnya, karena pembongkaran tersebut sudah legal. Ada mediasi antara pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, dan pihak yang terkait. Dan ketika pembongkaran tersebut terjadi, masyarakat banyak yang hadir, pemerintah juga hadir, kepolisian juga hadir, TNI Polri hadir. Tapi kenapa Gustom yang dipanggil dan ditahan di Polda? Maka dari itu kita kemarin tadi pagi hadir di Pasuruan untuk ikut mengawal agar supaya ini masuk ke ranah hukum, ke meja pengadilan, sehingga nanti ada pembuktian. Penangkapan yang super ketat, super cepat yang dilakukan oleh kepolisian ini terlalu tergesa-gesa, tanpa ada bukti, ada saksi tiba-tiba ditangkap. Yang paling cepat penangkapan itu kejadian di Pasuruan. Seharusnya ada penyelidikan dulu, ditetapkan tersangka dulu, disertakan bukti-bukti yang kuat, lalu baru diadakan penangkapan. Ini enggak. Jadi penangkapan itu harus ada bukti dahulu. Apa buktinya, apa pasal yang disangkakan, ini tidak. Tiba-tiba ditangkap, dibawa ke kepolisian, baru dicarikan bukti, baru dijadikan pasal untuk menyangkakan. Ini kan hukum yang terbalik. Umpamanya ada pelanggaran, ditenggarai, diduga, itu langsung ditangkap dulu, baru dicarikan bukti. Mana ada pengadilan seperti itu, kan lucu. Harusnya dicari buktinya dulu, ada saksinya, baru ditangkap. Ini enggak. Berarti hukum kita itu bisa untuk justifikasi seseorang. Ditenggarai itu bersalah, tangkap dulu, carikan buktinya. Ini hukum yang luar biasa. Paling cepat penahanan yang terjadi di Pasuruan itu. Maka kita suarakan tadi di Pasuruan, bahwasanya kita minta untuk secepatnya dibawa ke tanah hukum. Kriminalisasi itu ya seperti itu. Umpamanya jenengan itu diduga bersalah, ditersangkakan, ditangkap dulu, buktinya mana, nanti cari. Ini kan lucu. Ini yang terjadi di Pasuruan. Harusnya akan dibawa dulu buktinya. Kalau mau nangkap koruptor aja dicari OTT-nya. Kalau nggak bisa, umpamanya bukti-buktinya nggak ada, dilihat dulu OTT-nya dan disadap dulu, baru ditangkap bahasa. Tangkap pun kalau nggak ada buktinya dilepas. Ini ditangkap, carikan pembuktian. Di situ ada saksi banyak, masyarakat ada, APH ada, TNI Polri hadir, pihak kepala desa hadir, bahkan kepala desa pun sudah menyatakan bahwasanya bangunan tersebut tanpa izin. Maka pembongkaran itu beda dengan pengerusakan. Kalau pengerusakan milik kita dirusak, kalau pembongkaran itu biasanya berdiri di fasilitas umum, bantaran sungai, itu pembongkaran namanya, karena berdiri di fasilitas umum. Jenengan memakai yang bukan hak jenengan itu dibongkar namanya, bukan dirusak. Kalau gitu ya siapa itu Satpol PP ini gampang kena kasus karena bongkar bangunan liar di fasilitas umum. Itu yang namanya pembongkaran. Maka pembongkaran dengan pengerusakan itu sudah definisi yang berbeda, sangat jauh. Itu yang harus kita cermati. Ini ada teman-teman kita yang sekarang ini ditahan tanpa pasal yang jelas, dia ada di Polda, yaitu Gustom dan Gus Puja. Mari kita doakan bareng-bareng, nanti dipimpin oleh Yai Kolik. Kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar secepatnya diberikan solusi yang terbaik, dan juga bagi pemerintah Kabupaten Kota Tulungagung ini kita selalu bisa amanah agar supaya pemerintah Kabupaten Tulungagung ini bisa menjalankan apa yang menjadi visi misinya, tujuannya, yaitu berkeadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Ini saja pembukaan dari kami, semoga menjadikan pemacu semangat kita untuk selalu berjuang demi Nusantara, demi marwah kiai-kiai kita, demi negara kita. Kita selalu niat dengan pemerintah, dengan TNI Polri-nya. Terima kasih.